merasa ditipu dan mereka adalah korban. Kenapa? Karena mereka sudah memperingatkan. Ini kok jadi vulgar begini, kok ini jadi begini, kok filmnya jadi seperti ini. Nah, pimpinannya sampaikan, udah nggak apa-apa, ini kita legal kok, kita punya badan hukum kok, dan kita punya tim kuasa hukum. Saya nggak tahu waktu itu siapa yang dimaksud tim kuasa hukumnya. Ini aman secara hukum, rekan-rekan nggak usah khawatir, lanjut aja gitu. Ini tanggung jawab saya gitu, seperti itu. Tapi setelah itu kenapa nggak langsung resign aja? Dua orang atas kameramen sama editor ini. Iya, AIS dan J. Bisa dirinci nggak bang, masing-masing dua itu akan bergabung dengan produksi film ini gitu? Kan beda. Saya takut salah ya, karena informasi yang saya dapatkan itu ada di tim rekapan kami, cuman masih hitungan bulan sih, jadi belum terlalu lama. Tetapi mereka sudah sempat memproduksi film-film yang bergenre biasa, bukan genre yang ada nuansa pornografi sama sekali. Berawalnya dari situ. Penegasan berarti kurang dari setahun, Bang? Sepertinya begitu. Berarti izin 2022, Bang. 2022. Iya, pertengahan kurang lebih. Iya. Kalau 2022. dari informasi yang disampaikan ke kita, mereka sampaikan ke kita mereka belum terlalu lama bergabung di situ dan tidak diawali dengan film yang seperti itu. Hanya itu informasi yang kita dapatkan dari. Cuman yang jelas begini, teman-teman media ya, mohon izin, bahwa bicara hukum pidana itu kita bicara pembuktian nanti. Kita mengenal akan adanya dolus atau culpa, kesengajaan atau kelalaian. Kita mengenal akan adanya actus reus, ya, atau mens rea, perbuatan serta niat jahat. Lalu ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita selaku kuasa hukum, ya, kita tidak pernah membela perbuatan orang yang salah. Tapi kan yang menentukan orang itu bersalah adalah hakim nantinya. Nah, tentunya kita berdasarkan fakta-fakta yang ada dan alat bukti yang kita miliki, kita akan siap tampil di persidangan nantinya untuk membela klien kami berdasarkan hal-hal yang ada nantinya. Ya. Jadi yang kita bela bukan perbuatannya, tapi hak-hak hukumnya kita bela, dan kita juga mohon sekarang ini yang dihukum tidak hanya mereka, tapi keluarga dan rekan-rekan mereka juga dihukum karena pemberitaan-pemberitaan yang seolah-olah mereka adalah satu kesatuan tim yang memproduksi film-film porno gitu. Padahal kalau kita urut dari sejarah mereka bergabung di situ, mereka adalah orang yang terpaksa terlibat karena mereka memang sudah ada di situ dan diawali tidak dalam produksi film seperti itu. Begitu kira-kira kondisi. Bang, tadi mau resign, kenapa nggak langsung resign? Apakah ada tekanan juga terhadap mereka? Sebetulnya kalau tekanan tidak ada ya, artinya lebih kepada kekhawatiran atau penyampaian ucapan-ucapan karena tidak mudah untuk mencari pekerjaan yang lain. Karena mereka untuk A, IS dan J ini, mereka rata-rata punya balita yang harus menjadi tanggung jawab mereka untuk mereka nafkahi. Ketika mereka keluar dari situ, mereka berpikir setelah ini yang diproduksi ini film biasa lagi gitu loh. Jadi mereka masih beranggapan ini cepat berlalu film-film yang seperti itu. Ya. Karena kembali kepada film awal yang tidak melanggar norma seperti itu. Jadi menambahkan ya, izin Bang, menambahkan yang Pak Hika sampaikan. Jadi inisial I ini itu kan diduga sebagai aktor utama dalam hal ini. Ya. Mengapa klien-klien kami ini waktu itu tetap melanjutkan pekerjaannya? Pertama, dari si inisial I ini mengatakan bahwasanya perusahaan ini legal. Yang kedua, perusahaan ini tidak menyalahi aturan. Dan kalau pertanyaannya kenapa nggak langsung resign? Karena merasa ketenangan akan legalitasnya itulah mereka merasa tenang. Karena ini kan semi ya, dianggapnya gitu ya. Lalu selanjutnya, dianggap karyawan pun juga mereka sebenarnya sulit juga dibuktikan. Perjanjian sebagai kontrak karyawan itu tidak ada juga sebenarnya. Makanya ini bentuk penzoliman bagi klien kami sebenarnya. Itu yang kami rasakan. Tapi kami menghormati proses hukum yang ada. Kami menghormati kawan-kawan di Krimsus Polda Metro, di Kejaksaan dan di pengadilan. Maka nanti kita akan sama-sama buktikan. Gitu. Karena kami juga kaget. Kami baca dari media bahwa penghasilan ini bisa mencapai ratusan juta. Tapi ini tidak berimbang dengan apa yang didapatkan oleh klien kami setiap bulannya. Ini hanya di bawah 4 juta seperti itu. Jadi artinya mungkin jika ada pihak yang menikmati atau diuntungkan oleh adanya produksi film-film seperti ini tidak pada para tim yang bekerja di situ. Ini lebih menguntungkan salah satu pihak-pihak tertentu. Makanya kami juga merasa dan informasi dari rekan-rekan atau klien kami bahwa sebetulnya mungkin masih ada otak-otak pelaku mungkin yang menjadi pendana atau menjadi otak orang yang menikmati dari hasil perbuatan ini yang belum ditangkap oleh kepolisian. Nah, tapi yang ditangkap adalah karyawan-karyawan kecil atau orang yang hanya bekerja dan digaji di bawah UMR mungkin bisa dibilang untuk secara bulanan dari hasil mereka. Jadi ini menurut saya tidak fair dan tidak berimbang ya. Karena kita baca di media
polisi menyampaikan bahwa ini menghasilkan ratusan juta dari produksi film ini. Sementara kami melihat sendiri kondisi dari para klien kami cukup miris dan jauh lah dari apa yang disebutkan dari pemberitaan hasil dari film itu. Bang, hari ini ada konfrontasi dengan klien abang dengan saksi lain, ada konfrontasi nggak bang hari ini? Kami belum dapat info. Tidak ada. Bang, kalau pelaku-pelaku lain yang terindikasi sendiri, apakah memang udah ada siap mengarah kepada siapa, atau mungkin ada para kru-kru lain yang memang terlibat tapi belum proses? Itu sebenarnya bukan kewenangan kami, tapi berdasarkan informasi dari klien kami, seharusnya ada pihak-pihak yang memang sifatnya lebih kepada manajerial dan pendana seperti itu. Cuman kami tidak punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Tentu polisi punya cara dan punya proses untuk bisa menangkap semua yang terlibat, apalagi orang yang paling menjadi otak pelaku atau paling menikmati dari produksi film ini. Jangan hanya orang-orang kecil yang hanya bekerja sebagai bawahan yang tidak menikmati hasil dari produksi website berbayar itu yang ditahan, tapi otak-otak pelaku yang lain yang masih berkeliaran, kami harap juga ada rasa keadilan untuk segera diproses juga, supaya hal-hal seperti ini betul-betul bisa kita cegah untuk di kemudian hari. Tapi kalau hukum selalu tajam ke bawah seperti ini, yang ditangkap hanya orang-orang kecil yang sifatnya hanya sebagai pekerja, maka yang menjadi otak pelaku akan tetap merasa aman dan tidak menutup kemungkinan akan ada produksi-produksi film yang sama seperti itu. Iya, dan informasi tambahan, tadi kita sudah ada koordinasi dengan penyidik cyber bahwa saat ini penyidik sedang berupaya mengungkap dugaan adanya aktor utama dalam dugaan kasus yang menimpa saat ini. Cuman memang itu bukan kewenangan kita juga ya. Cuman memang kita tunggu saja apakah polisi berhasil mengungkap aktor-aktor yang lain, artinya pihak-pihak kru-kru yang lain yang terlibat atau tidak, itu kita serahkan kepada pihak kepolisian. Klien abang kan sebagai editor tidak kasus kan. Apakah pada saat proses produksi kan artinya ada proses editing kan? Apakah ada larangan untuk memblur atau mensensor hal-hal yang bermuatan negatif daripada si ini atau seperti apa? Emang prosedurnya tidak boleh di blur atau gimana? Saya secara teknikal tidak begitu mengetahui karena kita belum lama pegang case ini, dan secara fisiknya mungkin sama dengan teman-teman, saya belum nonton film ini, saya juga tidak tahu seperti apa teknik penyampaiannya. Tetapi yang jelas klien kami karena sebelumnya melakukan proses secara teknis dalam proses editing, itu baik pencahayaan, baik hal-hal yang bersifat layak atau tidak layak in frame, itu mereka lakukan secara profesional berdasarkan keilmuan atau keahlian mereka mengedit video itu layaknya seperti apa. Nah, tidak ada konsen khusus, wah karena ini film porno atau apa, maka editannya lebih seperti ini, tidak. Tapi mereka bekerja sebagaimana layaknya, apa yang diberikan data mentah ke dia edit, dan itulah yang ada hasilnya seperti Bang, itu kan polisi sebutnya 120 film sudah diproduksi ya. Nah, untuk film yang dianggap normal belum termasuk pornografi itu berapa film sih yang diproduksi sama klien? Saya secara jumlah kuantitas saya juga tidak tahu, tapi yang jelas ada beberapa film yang sempat viral juga gitu, yang sempat muncul juga di TV. Tapi secara detail nanti bisa kami tanyakan lagi kepada klien. Ini termasuknya sinetron berarti Bang ya, awal-awal atau apa? Lebih banyak film-film yang memang diupload di YouTube. Jadi kayak semacam web series, YouTube, hal-hal yang sifatnya diupload memang. Seperti series gitu Bang? Series gitu seperti itu. Bang, tapi Dan saya juga pernah waktu itu, kebetulan saya kenalnya dengan